lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para santri sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan daripada pembelajaran fikih kita, dan insyaallah hari ini kita akan membahas tentang kurban, yang mana sebelumnya kita membahas tentang sembelihan yang sangat berkaitan hubungannya dengan kurban ini. Baik, langsung saja. Apa itu kurban? Kurban itu maknanya adalah dekat, ya, berasal dari bahasa Arab, yang mana kita dengan kurban itu bisa mendekatkan diri, diharapkan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan yang ditentukan syarat-syaratnya, kemudian dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah ataupun pada hari raya Adha, dan pada hari-hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12 dan 13 daripada bulan Dzulhijjah. Santri sekalian rahimakumullah, untuk dalil daripada berkurban dan juga hukumnya, di dalam Al-Quran Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, kemudian berkorbanlah. Nah, maka di sini para ulama mengatakan bahwasanya hukum daripada berkorban itu adalah sunnah muakkad, nah, sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan, kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin bikum, diperintahkan kepadaku, kata Nabi, kurban, dan bukanlah kewajiban bagi kalian. Di sini artinya bagi kita hanya sunnah, namun sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena Nabi SAW pun pernah mengancam kepada orang yang punya rezeki banyak ataupun mempunyai keluasan kelapangan dalam rezeki, namun dia tidak melaksanakan ibadah kurban. Nabi SAW bersabda, Man wajada sa'atan wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki, kemudian wa lam yudahhi, dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati daripada tempat salat kami. Nah, ini makanya sangat dianjurkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berkorban tersebut. Kemudian sejarah singkat daripada kurban ini, sama-sama kita ketahui bahwasanya dulu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang hal ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, beliau diperintahkan untuk menyembelih anak beliau, Nabi Allah Ismail. Ini diceritakan di dalam Al-Quran dalam surat As-Saffat 102, ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi ketika itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa beliau menyembelih anak beliau, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kemudian beliau minta pendapat kepada anak beliau, "Madza tara?" Bagaimana pendapatmu? Kemudian kata Nabi Allah Ismail, "Ya abati if'al ma tu'mar." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepada engkau.
satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Nabi Ismail, insyaallah bapak ataupun ayah akan memperdapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Ini adalah satu ketulusan, satu pengorbanan seorang ayah dan seorang anak, yang mana seorang ayah mengorbankan anaknya dan seorang anak mengorbankan dirinya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun karena ketulusan itu Allah Subhanahu wa taala gantikan Nabi Allah Ismail tidak jadi disembelih dan akhirnya digantikan dengan kambing. Ini dari sini suatu penetapan hukum bahwasanya kita disunnahkan ketika 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik berakhir itu untuk menyembelih kurban. Namun dalam sejarahnya hal tersebut ataupun kurban itu sudah pernah dilakukan oleh anak Nabi Allah Adam alaihissalam, yang mana juga Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kedua anak Nabi Allah Adam untuk berkorban. Yang satu ternyata diterima, yang satu ternyata tidak diterima. Yang diterima malah mau dibunuh sama yang tidak diterima. Kemudian yang diterima mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima korban daripada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa pasti dia akan memperhatikan syarat dan rukun daripada suatu ibadah. Nah, makanya mereka mempunyai suatu ibadah yang sangat berkualitas sehingga diterimalah apa yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka beribadah mereka kepada Allah, Allah terima. Kenapa? Karena ibadah mereka berkualitas. Dan kemudian pemanfaatan daging hewan kurban itu dibagi menjadi 3 bagian biasanya ya. Satu untuk dirinya, kemudian yang satu untuk fakir miskin, kemudian yang satu lagi untuk umum. Jadi bisa dibagi tiga bagian. Adapun ini adalah apabila kurban tersebut berbentuk sunnah ataupun sunnah muakkad tadi. Namun jika kurban tersebut merupakan nazar dari dirinya, nazar ya, maka tidak diperkenankan sedikit pun dia untuk memakan daripada hewan kurban tersebut. Dan ketika hewan kurban tersebut sudah diberikan kepada fakir miskin, maka itu bersifat tamlik, artinya dia memiliki penuh daripada daging tersebut. Boleh dia jual atau mau dihadiahkan kepada orang lain pun boleh. Jadi maksud daripada tidak diperbolehkan menjual daripada daging kurban itu merupakan larangan bagi orang yang berkurban. Dia tidak boleh menjual kurbannya, namun ketika sudah diberikan kepada fakir miskin, ya ini fakir miskin bukan orang kaya, kepada fakir miskin karena itu bersifat tamlik, memiliki, maka boleh untuk dia bagikan lagi atau dia jual dagingnya, itu tidak masalah karena itu milik sepenuhnya daripada seorang fakir miskin tadi. Nah, mungkin ini dulu penjelasan dari Ustadz tentang ini. Kita insya Allah lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya.